Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan uraian yang sudah saya paparkan di video sebelumnya menyangkut keraguan sebagian orang termasuk para orientalis terkait keabsahan kitab-kitab sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber sejarah. Saya katakan sebelumnya bahwa sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian besarnya tersampaikan kepada kita melalui sejarah lisan dengan riwayat-riwayat yang terhampar dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, dan kitab-kitab yang semisal. Kita katakan juga di sana bahwa kita bisa percaya dengan keabsahan riwayat-riwayat itu karena riwayat-riwayat itu sudah diteliti, sudah diverifikasi dari mulai mata rantai sanadnya, kemudian kehidupan para perawinya, integritas para perawinya, hafalan mereka dalam satu disiplin ilmu yang utuh. Jadi penerimaan kita terhadap riwayat, kalau dikatakan ini riwayat sahih, ini riwayat lemah, ini riwayat palsu, itu dasarnya bukan hanya keimanan, tapi dasarnya adalah penelitian berdasarkan kaidah ilmu riwayat. Oke? Yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah sejarah yang didasarkan pada riwayat lisan itu sah dijadikan sebagai pijakan ilmiah? Karena sebagian orang di luar sana ada yang suka mendasarkan penelitian sejarah itu pada data-data material, data-data tertulis, dan kita tidak memungkari. Kita tidak mengingkari data material atau data tertulis sebagai data yang bisa dipertimbangkan. Tapi yang kita ingin catat adalah itu bukan satu-satunya data yang valid. Jadi sejarawan muslim itu tidak mengingkari dan tidak menolak bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti tertulis. Hanya saja kita tidak bisa membatasi. Kenapa tidak bisa membatasi? Ya karena pengetahuan itu nggak selamanya diperoleh dengan materi, dengan data tertulis. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa sesuatu yang tidak tertulis itu bukan berarti nggak ada. Andaikan misalnya Anda lahir di suatu tanggal, di suatu tahun, kemudian Anda tidak sempat mencatat tanggal itu, kemudian catatan itu baru datang belakangan, kan nggak berarti Anda itu nggak terlahir. Anda terlahir, cuman nggak ada catatannya waktu itu. Sesederhana itu logikanya. Jadi sesuatu yang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak tertulis bukan berarti tidak historis. Karena data sejarah tidak selamanya tertulis. Data sejarah juga bisa berasal dari periwayatan lisan, apalagi kalau disampaikan oleh orang banyak. Oke, sekarang mari kita jawab pertanyaan tadi. Apakah sejarah itu bisa didasarkan pada sejarah lisan, periwayatan lisan? Jawabannya bisa dengan beberapa alasan. Satu, dalam meneliti sejarah itu, saudara-saudara sekalian, yang kita butuhkan itu adalah informasi. Ini kata kunci ya, informasi. Bukan soal apakah dia tertulis atau tidak tertulis. Selama data itu berisikan informasi, maka dia bisa kita jadikan pertimbangan sebagai rujukan. Oke? Sekarang saya mau tanya, informasi lisan itu berisikan informasi atau tidak? Sama-sama berisikan informasi. Tulisan berisikan informasi, lisan juga berisikan informasi. Sekarang apa yang menjadikan Anda lebih mengutamakan tulisan ketimbang lisan? Padahal lisan sama-sama informasi, tulisan juga sama-sama informasi. Dan kalaupun ada data tertulis menyangkut suatu peristiwa sejarah, Anda tuh nggak bisa menerima data tertulis ini hanya karena dia tertulis. Karena bagaimanapun nanti harus ada kritik sumber. Apakah data tertulis ini valid atau tidak? Penulisnya siapa? Bagaimana kalau ternyata yang penulisnya ini orang punya kepentingan? Bagaimana kalau dia pelupa? Jadi nggak berarti kalau misalnya ada otomatis data tertulis, itu lantas kemudian kita katakan ini informasi yang valid. Nggak begitu. Penelitian sejarah tidak sederhana itu. Harusnya baik informasi lisan ataupun tulisan itu diperlakukan secara sejajar terlebih dulu. Baru setelah itu kita lihat, ini informasi lisan ini yang menyampaikan ini orang terpercaya atau tidak. Kemudian dia berintegritas atau tidak, berakhlak atau tidak maksudnya. Kemudian kalau perlu hafalannya dicek kuat atau tidak. Bagaimana kesaksian orang-orang tentang sosok ini gitu kan. Jadi saya juga heran kenapa ada sebagian orang yang membatasi informasi sejarah itu pada data tertulis saja. Wong data tertulis itu sangat mungkin mengalami distorsi, kesalahan, dan lain-lain. Jadi poin saya adalah suatu informasi itu
tidak diterima atau ditolak hanya karena dia tertulis atau tidak tertulis. Yang menjadikan kita menerima informasi atau tidak itu adalah kelayakan informasi itu sendiri, gitu loh. Jadi, baik dia tertulis atau tidak tertulis, selama informasi ini layak, bersandar pada data yang valid, sanad periwayatannya jelas kalau berupa riwayat, kemudian perawinya terbukti terpercaya, hafalannya kuat, tidak mengandung cacat, tidak bertangan dengan informasi lain yang lebih sahih, maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima. Karena sama-sama informasi. Sama-sama informasi. Inilah pentingnya belajar epistemologi ya. Epistemologi itu satu cabang dalam filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Pengetahuan itu sebetulnya apakah pengetahuan material saja atau pengetahuan itu tidak hanya terbatas pada materi. Nah, bagi kaum materialis, disadari atau tidak, orang-orang yang suka membatasi pengetahuan sejarah yang valid itu pada pengetahuan tertulis atau pengetahuan yang didukung oleh bukti material, dia itu sebenarnya sudah terjebak dalam epistemologi kaum materialis. Konsep pengetahuan yang dibangun oleh kaum materialis. Seolah-olah kalau tidak ada materinya itu nggak ada. Nah, orang muslim itu nggak akan punya logika semacam itu. Karena bagaimanapun, kalau kita belajar epistemologi, sarana pengetahuan itu bukan hanya panca indera. Kan panca indera yang bisa mengakses materi. Bukan hanya panca indera tadi pengetahuan itu. Ada pengetahuan bersumber dari akal, ada juga khobar shadiq. Informasi yang jujur, informasi yang valid. Di antara khobar shadiq itu adalah khobar mutawatir. Nah, sekarang saya ingin berikan logika sederhana kepada Anda semua untuk mengukuhkan apa yang tadi saya katakan, bahwa sejarah tidak selamanya harus didasarkan pada bukti tertulis. Andai kan ada sebuah peristiwa datang kepada Anda, informasi terkait sebuah peristiwa datang kepada Anda. Misalnya mengabarkan bahwa saudara Anda pulang dari haji. Oke. Saudara Anda jauh, misalnya Anda tinggal di Bandung, saudara tinggal di Bekasi. Kemudian datang informasi kepada Anda melalui informasi lisan bahwa saudara Anda sudah pulang dari haji. Oke. Satu orang. Kabar satu orang ini masih bisa kita ragukan. Apalagi kalau dia terbukti sering berbohong. Apalagi kalau dia pernah berbohong. Gitu ya. Pernah berbohong atau sering berbohong. Bagaimana kalau kabar ini dari orang yang jujur, yang nggak punya kepentingan? Kadang-kadang kita percaya, kita langsung benarkan kan. Datang orang kedua mengabarkan hal yang sama. Datang orang ketiga, orang keempat, orang kelima. 10 orang mengabarkan kepada Anda bahwa saudara Anda sudah pulang dari haji. Tiba-tiba ada data tertulis melalui pesan WhatsApp misalnya, bahwa saudara Anda itu 3 hari lagi akan pulang haji, belum pulang haji. Katakanlah ada 2 data tertulis. 10 orang ini saksi mata, tetangganya langsung, sementara data tertulis ini berasal dari orang yang tidak diketahui, misalnya ya. Pertanyaan saya sekarang, apakah Anda hanya akan menerima data tertulis itu, lalu mengabaikan data lisan tadi, sementara yang ini jauh lebih bisa dipercaya ketimbang data tulisan tadi? Hanya karena dia tertulis? Apakah Anda menerima informasi itu hanya karena dia tertulis? Betapa dangkalnya kalau kita punya pandangan semacam itu. Kita mengabaikan riwayat lisan yang sedemikian masif, lalu kita ambil data tertulis hanya karena dia tertulis. Ini orang kadang-kadang, ya itu tadi, orang-orang yang terpengaruh dengan metodologi orang-orang barat, ya, mengkaji agama dengan data-data tekstual, mau itu kitab suci gitu ya. Termasuk tuh orang-orang yang suka melakukan Quran itu seringkali melakukan kajian-kajian manuskrip. Seolah-olah data tertulis itu adalah satu-satunya data yang valid. Enggak begitu. Justru Al-Quran itu data dan sandaran utamanya adalah periwayatan lisan. Ini sudah mafhum di kalangan para pengkaji ulumul Quran. Nah, apalagi orientalis Anda lihat. Mereka ketika ingin meragukan keautentikan Quran, seringkali merujuk pada data-data tertulis. Seolah-olah data itu satu-satunya sandaran. Ini contoh sederhana yang saya kemukakan untuk mengatakan bahwa sesuatu itu atau suatu informasi itu tidak diterima atau ditolak hanya karena dia tertulis atau tidak tertulis, tapi yang patut dijadikan sandaran adalah landasan di balik informasi itu sendiri. Apakah landasannya sahih atau tidak? Kalau dia berupa riwayat, periwayatannya terpercaya atau tidak? Itu saya kira jawaban paling gampang untuk menegaskan bahwa periwayatan lisan itu sah selama dia bersandar pada metodologi yang tepat dengan memverifikasi jalur periwayatannya, sosok para perawinya, dan lain-lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.